Bangunan pusat kuliner atau Pujasera di kawasan Taman Segitiga Emas Kayu Agung rusak terbengkalai. Padahal bangunan yang dibuat pemerintah ini menelan dana miliaran rupiah. Sejak diresmikannya food court atau pusat kuliner di Taman Segitiga Emas Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga kini terpantau tidak ada aktivitas jual beli dan pedagang yang menempati kios-kios tersebut. Sejumlah bagian atap bangunan di dalam ruangan banyak yang rusak, bahkan beberapa instalasi listrik dan lampu-lampu terlepas dan rusak. Padahal proyek yang dibangun oleh Dinas Perkim Ogan Komering Ilir sejak tahun 2022 ini telah menelan anggaran miliaran rupiah. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Ogan Komering Ilir, Ratna Dewi mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk merealisasikan penggunaan kios di pusat kuliner tersebut. Sejumlah promosi dikatakannya sudah dilakukan sejak awal diresmikan. Namun hingga kini belum ada peminat yang pasti untuk membuka dagangan di lokasi tersebut. Untuk kami pribadi ataupun dari dinas, kami kan sudah mempromosikan untuk kios pelajar kuliner itu kan, siapapun yang nak nyewanya silakan coba dulu. Masalah untuk sewanya kan dari kita kompromi. Kan itu setahun, kalau memang tidak sanggup setahun, setengah tahun atau berapa bulan. Yang penting kan pelajar kuliner itu sudah dihidupkan oleh para pelaku UMKM yang sudah dioptimi kan, untuk menarik para pelaku UMKM yang lainnya untuk berjalan di situ. Tapi, sudah banyak Bu yang nanya-nanya, yang daftar itu sudah ada belum? Kalau untuk daftar untuk nanya-nanya itu sudah banyak, tapi kendalanya tindak lanjutnya banyak batas bertanya baik. Kami juga menunggu ngapo dak tindak lanjut, datang ke dinas lagi. Biar tidak terkesan mubazir ya tempatnya. Kalau harapan kami ke depannya, semoga baik para pelaku UMKM yang ada di Oki ini segera untuk menepati ataupun menyewa pelajar kuliner itu, supaya tempat itu tidak disia-siakan, tidak terlalu lama membazir, karena itu sangat sayang kan. Kemarin sudah kolaborasi sama Dinas Koperasi untuk menghidupkan plaza kuliner itu untuk jualan kopi ataupun ciri khas makanan tradisional sini atau pusat oleh-oleh, tapi sampai sekarang belum ada komunikasi lagi. Sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengelola lokasi food court tersebut, Dinas Pariwisata hanya bisa pasrah karena hingga kini tidak ada peminat yang serius. Padahal pihaknya sudah menerima hampir 50% pendaftar, namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Para pedagang yang berminat untuk menyewa tempat pusat kuliner tersebut akan diberikan keringanan jika memang biaya 8 juta rupiah per tahun dirasa berat. Maka akan diberi kompensasi selama beberapa bulan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Novan Wijaya, PAL TV.